anak pertamanya. Mungkin bisa dijelaskan nggak sih Bang momen-momen bahagia tersebut kan kemarin? Ya, alhamdulillah akhirnya penantian yang ditunggu-tunggu berakhir juga ya. Dari kemarin ditanya sama wartawan kapan nikah ya kan, kapan punya anak, dan sekarang alhamdulillah saya sudah punya anak. Dan kemarin akhirnya lahir pada tanggal 14 Mei 2025 dibantu sama dokter Reinu. Ini dokter yang melahirkan anak saya nih. Ini kita teman satu pengajian dok ya, teman satu pengajian, dan alhamdulillah sekarang menjadi dokter di mana dari awal kontrol sampai lahiran beliau lah yang ngebantuin saya dan juga istri. Dan juga ada Mbak Keke dari rumah sakit ibu dan anak Tambak, dan terima kasih juga Mbak. Iya, sama-sama Mas Chan, senang membantu. Dan proses kelahirannya sesar atau normal, dan seperti apa sih waktu menemani kan langsung sang istri? Ya, kelahiran? sebenarnya waktu itu kita pengennya normal ya dok ya. Saya dan istri pengennya normal, dan beberapa kali Dea dan saya ikut yoga menjelang untuk lahiran, gimana cara dia bisa normal, terus juga hypnobirthing dan lain-lain ya, tujuannya buat ke normal. Tapi ada apa ya, bisa dibilang di hari-hari terakhir menuju ke lahiran itu akhirnya menjadi tidak normal gitu lahirnya, dan dibantu sama dokter Reno akhirnya jadi sesar dok ya. Kalau penyebabnya dokter yang lebih tahu gitu alasannya kenapa. Gimana alasannya akhirnya? Ya memang hamil itu kan suatu yang berubah ya, dinamis. Jadi belum hamil, kemudian dari beberapa minggu sampai akhirnya cukup bulan gitu kan. Di dalam perkembangannya ternyata memang ada perubahan-perubahan yang menyebabkan kita tujuannya adalah menyelamatkan ibu janin dalam kondisi yang optimal gitu. Optimal apa? Optimal sehat. Jadi kita tujuan melahirkan itu adalah agar ibu dan bayi itu dalam kondisi yang optimal sehat. Jadi bukan dalam kondisi yang sudah jelek dulu. Makanya pada saat kita melihat ada alasan medis untuk segera mengakhiri kehamilan ini, dan kehamilan ini setelah ditimbang-timbang secara medis, sehingga akhirnya kita putuskan juga menyegerakan mengakhiri kehamilan ini secara medis. Jadi sedikit agak mendadak ya kita putuskan, karena di akhir minggu terakhir kita periksa ternyata ada alasan yang harus segera dilahirkan. Jadi rasanya tidak ideal lagi memaksakan kehamilan normal, karena kalau kehamilan normal berarti kita menunggu waktu, dan menunggu waktu itu berarti memaksa untuk mulus sendiri atau dibuat mulusnya, dan kondisi itu tidak pas lagi pada kondisi kehamilan ini. Itu lebih kurang. Nah, mungkin panjang, berat, dan namanya mungkin jenis kelaminnya. Kalau jenis kelaminnya alhamdulillah cowok, namanya Ahmad Katmail Dalsher Chandegra gitu. Artinya apa? Artinya Pemimpin yang baik, yang tangguh, yang kuat. Terus ke belakang itu ada Chandegra. Chandegra itu gabungan antara aku sama dia. Dia diberi anugerah gitu. Kan saat pertama kali mengazankan anak dan menggendong tuh seperti apa perasaannya? Pertama haru ya. Akhirnya setelah sekian lama saya kan akhirnya kan istri sesar ya. Saya agak gak kuat nih ngeliat prosesnya. Beliau lagi mengoperasi istri saya, tiba-tiba saya udah nunduk terus di atas kepala istri saya gitu kan, udah menangin istri saya segala macam biar ya nyebut-nyebut asma Allah lah, dan akhirnya bisa lahiran dan akhirnya mengajankan tuh. Nah dulu sebelum lahiran kan suka ngajak anak saya ngobrol ya di perut ya, ayah, Katmail, ini papa nah, ini suara papamu nah ya, aku ajak ngobrol lah, dia juga seperti itu kan. Terus akhirnya kemarin kita ngajarin tuh, saya ngajarin di kuping sebelah kanan, tadinya kan haru tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar yang kedua, anak saya nengok gini nih. Kayak, oh ini suara bapak gua, atau antara suara bapak gua atau enggak, oh suaranya gini aja gitu. Kayak itu sesuatu yang apa ya, pertama haru, yang kedua pas dia nengok itu saya agak sedikit ketawa, tetapi akhirnya selesai juga azannya. Sebelah kiri akhirnya kita komatkan, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Untuk panjang dan beratnya tadi berapa?
Panjangnya 45 ya dok ya, 45. Kalau beratnya itu sesuai dengan prediksi dokter Reno 2,4 gram. Ya, 2.400. Ya, 2.400 gram atau 2,4 kilogram. Cantumkan ada kesulitan untuk kemudian ASI eksklusif. ASI eksklusif mungkin kalau awal-awal kan masih 2 hari mbak ya, masih 2 hari pertama, jadi kayak masih butuh belajar juga dari ibunya, dari istri saya, dan support juga dari rumah sakit Tambak. Mbak Kiki ini berkoordinasi dengan beberapa dokter-dokter juga, termasuk dokter laktasi juga, terus juga ada beberapa treatment yang dimana bisa memperlancar itu ASI sendiri gitu kan. Emang pertama kali mbak ya, pertama kali, dan juga ini anak pertama. Saya dan juga istri sama sekali tidak punya pengalaman apapun menyusui, dan ternyata dibantuin banyak juga sama rumah sakit Tambak gitu untuk mendapatkan yang terbaik, mengoptimalkan apa yang harus diberikan sama anak saya. Si DSD gimana sih mungkin saat ini? Alhamdulillah baik dok ya. Alhamdulillah. Tadi sebelum kita wawancara ini sempat visit juga dokter Reno melihat keadaannya istri saya Dea, dan menurut prediksi dokter alhamdulillah baik dok ya. Gimana dok kalau misalkan dokter ngeliatnya? Ya sesuai, perkembangannya baik, sehat. Insya Allah juga bisa pulang sesuai waktu. Kalau anaknya sendiri gimana dok? Kalau tadi dokter? Ya, sehat, baik. Insya Allah juga tidak ada kendala karena proses adaptasinya dalam 24 jam pertama cukup baik.